Salam, selamat pagi wanita-wanita Tirsa yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan Yesus karena kita masih diberikan kesempatan untuk mengadakan ibadah Natal wanita Tirsa tahun 2020 walaupun hanya lewat online. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita akan tundukkan kepala kita untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan di tahun 2020. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Engkau dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Engkau sepanjang tahun 2020. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami semua ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena masih ada kesempatan bagi kami untuk beribadah bersama-sama di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai selesai, biar Engkau sendiri yang memimpinnya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan adalah sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan ajar kami ya Tuhan untuk bisa mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Wanita-wanita Tirsa yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu di tahun 2020 ini banyak pencobaan yang kita hadapi. Memang sangat berat, tapi kita yakin dan percaya di balik pencobaan ada rencana Tuhan yang indah. Karena itu, mari kita sama-sama angkat pujian untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Indah rencana-Mu. Walau
Tirsa yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita ada di penghujung tahun 2020. Ada satu tanggal yang istimewa di bulan ini ya. Mungkin semua sudah pada tahu. Yaitu satu tanggal yang diperingati oleh seluruh umat Kristen di seluruh dunia. Karena itu tuh wanita-wanita Tirsa, mari kita angkat satu pujian untuk mengingat itu semua. Mengingat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kita angkat lagu Malam Sunyi Senyap. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar dengan warna gemar. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. 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 Wanita-wanita Tirsa yang dikasihi Tuhan Yesus, kini saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu tuh, mari kita angkat satu pujian, yaitu Ajar Ku Berharap. Hanya kepada Tuhan kita berharap, hanya kepada Tuhan kita memohon. Ajaib segala rancangan
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu, betapa besar kasih sayang-Mu melimpah dalam kehidupan kami, kaum wanita, ibu-ibu Tirsa, yang senantiasa merasakan setiap kasih dan kemurahan-Mu. Oleh karena itu, pada hari ini kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau dengar-dengaran, dididik oleh firman Allah, agar kami menjadi kaum wanita yang selalu takut akan Tuhan, bijaksana, dan Tuhan Yesus menjadi berkat buat sesama kami. Terlebih kami boleh hidup menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di masa Natal ini masih Kau berikan kesempatan buat kami untuk bersekutu bersama Tuhan. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom ibu-ibu Tirsa sekalian di rumah, juga ibu-ibu yang lain yang beribadah, yang mendengarkan akan firman Tuhan pada saat ini. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, dan tentunya kita semua bersyukur, bukan, pada masa-masa Natal ini kita masih Tuhan izinkan untuk beribadah bersama-sama, walaupun secara online, tetapi ini adalah ibadah Natal yang sangat spesial tentunya buat kita, karena Natalan di sini kita tidak bertatap muka langsung, tetapi saya percaya bahwa Tuhan melawat kita pribadi lepas pribadi saat ini ketika kita ikut ibadah dan mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Berkat Natal pada ibadah wanita, saya akan bagikan yang berjudul Selalu Ada Jalan. Ya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Markus 7 ayat 24 sampai 30. Ibu-ibu sekalian, saya tunggu kita untuk sama-sama membaca dari Markus 7 ayat 24 sampai yang ke-30. Berjudul Perempuan Sirofenesia yang Percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahui, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Di ayat 30 ibu-ibu sekalian, perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapati anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Haleluya, terpujilah Allah kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu saya katakan bahwa judul firman Tuhan pada saat ini adalah selalu ada jalan keluar. Karena di dalam Tuhan Yesus itu ada jalan keluar, karena Dia adalah jalan kebenaran dan hidup ibu-ibu sekalian. Puji Tuhan. Natal ini mengingatkan kita ibu-ibu sekalian bahwa kita memiliki Tuhan Yesus sebagai juru selamat, adalah Tuhan yang penuh berbelas kasihan. Dari ayat-ayat yang barusan kita baca ya ibu-ibu sekalian, kita boleh belajar yang pertama adalah Tuhan adalah pribadi yang penuh kasih. Diingatkan kembali dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Dalam Yohanes 3 ayat 16 Tuhan mengingatkan kembali ketika Dia datang ke dunia ini supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Di ayat 16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Puji Tuhan. Tuhan Yesus adalah pribadi yang penuh kasih. Di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca ya, dari ayat yang ke-24 ibu-ibu sekalian, kita akan
belajar dari ayat-ayat ini ya, bagaimana pelayanan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah di Nazaret, ibu-ibu sekalian, dan dia tergerak untuk pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Ibu-ibu, Tirus dan Sidon ini di luar Israel, adanya di luar Israel. Ya, di Tirus dan Sidon ini dikuasai oleh orang-orang Venesia, sehingga Tuhan Yesus bergerak ke sana, ya. Dan ini pembelajaran buat kita ibu-ibu, bahwa ketika Tuhan Yesus memberikan teladan untuk dia pergi, untuk dia menjangkau orang-orang yang belum kenal Tuhan, dan disitulah juga Tuhan mengingatkan tugas kita ibu-ibu sekalian. Jangan kita selalu berada di zona yang nyaman, jangan selalu kita egois memikirkan diri sendiri, keluarga kita, tapi kita juga harus ingat orang-orang yang belum pernah mendengar siapa Tuhan Yesus itu, sehingga itu menjadi tugas kita ya. Karena itu dikatakan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, itu adalah amanat agung ibu-ibu sekalian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan Tuhan Yesus tidak hanya bicara, tetapi dia mencontohkan kepada kita. Dia memberitakan kabar baik ini ya, memberitakan dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu ada ibu-ibu sekalian, itu tidak daerah Yahudi saja, tetapi dia mau keluar daerah Sidon ya, daerah Tirus ibu-ibu sekalian, yang merupakan provinsi Syria, jadi di luar daripada Israel. Target penginjilan Tuhan Yesus bukan di sekitarnya saja, tetapi di seluruh dunia. Oleh sebab itu, pada saat dia berkunjung ke Tirus dan Sidon ini, ya, ada seorang ibu yang mendengar tentang Kristus. Dia mendengar siapa Tuhan Yesus. Seorang ibu yang ketika Yesus datang ke daerahnya mengambil kesempatan dengan cepat. Dia datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong dia. Perempuan Sirofenesia ini ketika datang kepada Tuhan, bahkan di Matius ya, di kitab paralel yang lain di Matius ya, dikatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Dia berkata seperti itu. Padahal dia tidak kenal siapa Kristus. Dia hanya mendengar tentang kuasa Tuhan Yesus. Dia hanya mendengar bahwa Yesus memberi jalan keluar. Dan ketika dia datang, dia berkata, kasihanilah aku. Yang tadi kita baca ya, dia tertulis di sini, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ketika dia berkata, kasihanilah aku, dia tahu bahwa hanya Tuhan Yesus yang mengasihani dia sebagai jiwa-jiwa yang tersesat. Ibu-ibu sekalian, ketika ia mendengar siapa Tuhan Yesus, segera ia datang untuk memohon pertolongan. Hal yang tepat dia lakukan, ya. Orang yang bukan Yahudi, dikatakan dia seorang Yunani, ya, dari Sirofenesia ini. Seorang Yunani. Di Yunani itu banyak menyembah dewa-dewa ibu-ibu sekalian. Dan saya percaya dia juga sudah berusaha ke sana kemari untuk meminta pertolongan dewa-dewa ataupun orang-orang pintar menurut versi ibu ini. Tetapi tidak dia dapatkan. Sehingga ketika dia mendengar Yesus yang adalah pemberi jalan itu datang ke daerahnya, maka ia dengan cepat pergi kepada Tuhan Yesus. Kemudian dia utarakan apa yang menjadi permasalahannya. Ya, persoalannya, ibu ini mempunyai persoalan yang sangat berat ibu-ibu sekalian, bahwa anak perempuannya sakit kerasukan roh jahat, roh setan. Bahkan dikatakan ya, bahwa di dalam Matius dikatakan juga, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ibu-ibu sekalian, orang yang kerasukan setan itu sangat menderita karena dikuasai oleh rantai si iblis, bukan rantai biasa, tetapi rantai roh, rantai iblis, rantai kejahatan yang mengikat dia, dan iblis pakai untuk alatnya. Tentu anak ini melakukan hal-hal yang jahat yang dipakai setan. Terkadang tubuhnya juga dibanting ya,
dibicaranya jahat, ya. Kemudian matanya pasti beda, memiliki mata yang menantang. Kalau yang kerasukan roh jahat itu, ya. Kemudian ibu ini tidak sanggup lagi menghadapi persoalannya. Dia sudah berusaha tetapi ke sana kemari dia nggak sanggup. Ibu-ibu sekalian, betapa berat persoalannya seorang istri ini, seorang ibu ini. Ya ibu-ibu sekalian. Kemudian ketika dia datang kepada Tuhan ada secerca harapan bagi dia. Ketika dia mendengar kabar itu, kabar tentang Tuhan Yesus sanggup memberi jalan. Itu ada secerca harapan. Dia datang ke orang yang sangat tepat, kepada Allah yang berkuasa. Ibu-ibu sekalian, ketika dia datang, ya, mengutarakan akan persoalannya kepada Tuhan, ya, tentu dia datang dengan penuh keyakinan, dengan penuh harapan yang penuh kepada Tuhan. Satu-satunya yang dapat menolong dia. Dan kita pun ibu-ibu sekalian, sebagai seorang istri, seorang ibu, kita pun mengalami hal yang sama. Mungkin bukan anak yang kerasukan, tetapi kita punya persoalan-persoalan yang begitu berat, bukan ibu-ibu? Dan persoalan itu seringkali menghimpit kita. Persoalan itu seringkali membuat kita, terkadang kita lupa kita memiliki Allah yang dahsyat. Terkadang dengan persoalan yang begitu besar, ya, kita mengesampingkan bahwa kita memiliki Allah, Tuhan Yesus yang penuh belas kasihan. Seharusnya kita boleh datang pertama kali kepada Tuhan karena kita adalah anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Ibu sekalian, dikatakan dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka. Matius 28 ayat 18 ya ibu ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Haleluya. Tuhan Yesus Allah yang ajaib ibu-ibu sekalian. Tuhan kita itu luar biasa. Kita sudah ditebus menjadi miliknya ibu-ibu sekalian. Kita sudah dilepaskan dari belenggu kuasa dosa. Dan kita saat ini harus berkata, puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus adalah pribadi yang penuh belas kasihan. Sehingga ketika kita percaya kepada Dia saat ini, ya, sungguh terlalu kalau kita boleh memandang rendah akan kemurahan Tuhan. Saat ini Tuhan mengingatkan kita harus menyadari pemeliharaan Allah yang ajaib buat keluarga kita ibu-ibu. Kita harus menyadari bahwa belas kasihan Tuhan selalu terjadi atas hidup kita tuh setiap saat, setiap hari, setiap detik dalam hidup kita. Oleh sebab itu Natal ini bukan tentang pohon Natal, bukan tentang perayaan-perayaan yang hebat ibu-ibu sekalian, tetapi tentang perenungan bahwa kita memiliki Allah yang penuh belas kasihan, dan itu yang harus kita syukuri setiap saat. Haleluya ibu-ibu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan cara apa? Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Dengan cara apa ibu-ibu? Dengan setia dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Setia menjalankan perintah-perintah Tuhan walaupun itu berat, merobek keinginan daging ibu-ibu sekalian. Kita setia berbakti kepada Tuhan sebagai Allah yang sudah menyelamatkan hidup kita dan yang selalu memelihara kehidupan kita. Puji Tuhan ibu-ibu, karena dikatakan tidak ada kurban lagi yang dapat menghapus dosa. Itu yang harus kita ingat. Hargai ibu-ibu di masa Natal ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Seorang ibu dari Syro-Fenisia ini melakukan langkah yang tepat. Dia datang kepada Tuhan, tetapi tidak langsung mendapat jawaban, ya. Tidak langsung mendapatkan kesembuhan anaknya. Dia harus melalui sebuah proses, yaitu pengujian iman ibu-ibu sekalian. Sama dengan kita pun, Tuhan seringkali menguji iman kita, bukan supaya kita tidak selalu ada di titik ini, tetapi Tuhan mau iman kita menanjak setiap hari ibu-ibu sampai menuju kesempurnaan, menjadi sama seperti Dia. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin Bu. Oleh karena itu setiap ujian dari Tuhan, mari minta kekuatan Tuhan untuk melampauinya. Ibu dari Syro-Fenisia ini pun diuji oleh Tuhan, ya. Dalam ayat 27 dikatakan ibu-ibu sekalian, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Ibu-ibu sekalian, ini adalah pedas. Sepertinya perkataan ini, perkataan yang sangat menyinggung ya ibu-ibu sekalian. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus membeberkan fakta kepada ibu ini. Apakah dia mundur atau tidak ketika dikatakan anjing?
Karena bangsa Yahudi pada waktu itu, ibu-ibu sekalian, menganggap orang-orang di luar Yahudi, ya, itu rendah sekali, itu hina. Dianggap mereka tuh tidak beragama, tidak rohani, bahkan jarang sekali mereka berkumpul atau mengobrol dengan orang-orang di luar Yahudi. Dan mereka menganggap seolah-olah seperti anjing, ibu-ibu sekalian, yang hina, ya. Tuhan Yesus hanya mau membeberkan fakta. Ini loh, saat ini penilaian orang-orang Yahudi seperti ini ke kamu, ke ibu Sirofenesia ini. Bagaimana tanggapan kamu? Apakah kamu mau lanjut percaya kepadaku, atau kamu putus di situ? Kamu mundur karena stigma dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, stigma dari orang-orang yang mengatakan bahwa orang di luar Yahudi itu adalah seperti anjing yang hina. Itu adalah ujian dari Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah, ibu-ibu sekalian, ibu Sirofenesia ini tidak mundur, Bu, dikatakan seperti itu. Haleluya, ibu ini begitu percaya kepada Tuhan. Dia mau fokus kepada Tuhan saja. Biar saja omongan-omongan dia, omongan tentang dia, ya, oleh orang-orang lain tentang bangsanya. Tetapi yang dia rindukan adalah jamahan Tuhan. Oleh karena itu dia tidak mundur, dia tidak tersinggung, dia tidak marah, ibu-ibu sekalian. Kemudian dikatakan, dijawab oleh ibu ini, ya, itu jawaban yang sangat menyukakan hati Tuhan di ayat 28. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Betapa bijak jawaban ibu ini. Ketika dia dikatakan seperti anjing, ya ibu-ibu sekalian, dia tidak marah, tetapi dia juga berkata, di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Jadi anjing itu mau makan remah-remah gak apa-apa, Tuan. Yang dijatuhkan oleh anak-anak itu, remah-remahnya pun gak apa-apa, ya. Dia menyadari, dia rendah hati, dia menyadari, iya Tuhan, saya hina, betul. Saya tidak kenal Tuhan sebelumnya, saya cuma dengar. Tapi saya membutuhkan remah-remah roti itu. Ya ibu-ibu sekalian, ketika kita butuh pertolongan Tuhan, jangan dengar kanan kiri, Bu. Maju terus, pandang Kristus, pandang firman-Nya, pegang sebagai janji Tuhan. Maka keajaiban akan terjadi. Tetapi kalau kita tidak fokus, sehingga kita digagalkan oleh perkataan kanan kiri, tetapi kita tidak pandang Kristus, maka keajaiban Tuhan tidak terjadi atas hidupmu. Karena apa? Karena imanmu sudah runtuh oleh karena halangan-halangan tadi. Ibu-ibu sekalian, ibu Sirofenesia ini menyadari kalau dia membutuhkan roti hidup. Walaupun remah-remah dia tidak apa-apa, dia mau makan, anjing itu akan makan dari remah-remah. Haleluya, betapa dia sangat membutuhkan Tuhan. Sedikit saja dari belas kasihan Tuhan. Anak-anak di sini berkata tentang orang-orang yang sudah mendengar tentang Tuhan Yesus, yaitu orang-orang Yahudi yang lebih dahulu mendengar siapa Tuhan, ya. Tetapi jika anak-anak ini menjatuhkan remah-remah, ibu ini juga mau, sebagai orang yang baru dengar Kristus, mau makan dari roti hidup ini saja, walaupun hanya sedikit. Ya, ibu ini mengatakan dengan kata lain, sedikit saja dari belas kasihan Tuhan itu sangat dia butuhkan, sangat berguna bagi anaknya dan bagi dirinya. Haleluya, ibu-ibu sekalian, kerendahan hati sangat dibutuhkan ketika kita datang kepada Tuhan. Pada saat kita butuh pertolongan dan jawabannya adalah firman yang sangat keras, sepertinya tidak nyambung. Tetapi itu yang Tuhan mau kita lakukan, ibu-ibu sekalian. Kalau engkau mau lakukan firman itu walaupun keras, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena dia berkuasa di sorga dan di bumi. Ibu-ibu harus percaya itu. Puji Tuhan, jangan malah pundung, mutung menerima teguran. Ya, itu namanya gak tahu diri, ibu-ibu. Butuh Tuhan, tapi tidak mau terima teguran Tuhan. Itu saya katakan tidak tahu diri, ibu-ibu, di hadapan Tuhan, kan? Dengan kata yang simpel seperti itu. Ya. Dikatakan bahwa Tuhan mengatakan tentang anjing tadi. Bahwa anjing tidak patut mengambil roti dari anak-anak, ya, yang sedang makan itu. Ibu-ibu sekalian, anjing di sini dituliskan di ayat 27 ini dalam bahasa Yunani dikatakan kunarion, bahasa aslinya, Bu. Kunarion ini
seekor anjing, tapi anjingnya bisa dididik ternyata Bu. Dididik, anjing peliharaan. Sehingga anjing ini nanti menjadi anjing-anjing penurut tuannya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Wahyu 22 ayat 15 katakan, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya itu tinggal di luar, tidak masuk dalam kerajaan sorga. Di sini dipakai anjing dalam kata bahasa asli kuon, yaitu anjing liar, anjing jahat, anjing bengis. Jadi beda dengan anjing yang ada di Markus 7 ini Bu. Di sini dikatakan bahasa aslinya kunarion, anjing yang mau dididik, yang mau diajar sehingga menjadi pemeliharaan tuannya, menjadi anjing yang penurut. Ibu-ibu sekalian, kata ini begitu indah ya. Sepertinya anjing ini kok kayaknya kasar ya. Tetapi ketika kita belajar bahasa aslinya itu begitu dalam, bahwa Tuhan Yesus tahu. Walaupun orang Yahudi mengatakan orang dari luar Yahudi ini seperti anjing, tetapi anjing ini ketika mau dididik, ya, karena Tuhan tahu ibu ini mau dididik, Tuhan tahu, Dia Maha tahu ya. Ketika dia mau dididik, dia akan menjadi hamba yang setia. Puji Tuhan Bu, itu adalah tujuan Tuhan Yesus. Dia punya misi untuk menyelamatkan semua orang di dunia ini, termasuk Ibu Syrophoenicia ini. Ibu-ibu sekalian, tadi firman berkata bahwa Tuhan Yesus sangat senang dengan perkataan ibu ini, ibu sekalian ya. Dengan jawaban ibu ini, bahwa ibu ini memiliki iman yang teguh. Ya ibu-ibu sekalian, Tuhan Yesus melihat kerendahan hati dan iman ibu tersebut. Kita akan baca Markus 7 ayat 29. Kelanjutannya ya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Haleluya. Puji Tuhan ibu-ibu sekalian. Ya. Ada jalan keluar ketika Tuhan melihat kerendahan hati dan iman ibu ini, ya. Dikatakan bahwa kata-kata ibu ini bukan hanya kata-kata biasa, tetapi kata-kata yang penuh iman. Jawaban ibu ini adalah jawaban yang penuh iman, ya, sehingga Tuhan senang dikatakan besar imanmu. Ketika besar imanmu, percayanya itu teguh, tidak tergoyahkan apapun yang terjadi. Jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki. Karya Tuhan terjadi. Ibu Syrophoenicia ini sangat tepat datang kepada Tuhan Yesus sebagai sumber solusi, sumber keselamatan. Ya, dia mau dengan kerendahan hati menerima teguran Tuhan, menerima firman Tuhan. Dikatakan anjing, dia nggak apa-apa anjing. Anjing itu mengambil remah-remah dari anak-anak, remah-remah roti dia masih butuhkan. Dia mau sedikit saja belas kasihan Tuhan, gak apa-apa Tuhan. Dan Tuhan begitu bersuka cita ibu-ibu sekalian, ya, melihat jawaban ibu ini, sehingga dia mendapatkan apa yang dia rindukan atas anaknya. Kita akan baca Bu, Matius 15 ayat 28. Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Seperti yang saya bilang ya, Tuhan Yesus berkata, besar imanmu. Jadi yang memuji bukan manusia Bu, tapi Tuhan Yesus. Ya, kita nggak perlu pujian dari manusia, tetapi biar saja Tuhan yang menilai iman kita besar atau tidak. Ya ibu-ibu sekalian, dan kita bisa mengukur itu dari diri kita sendiri. Hanya ibu dan Tuhan yang tahu. Katakan besar imanmu, maka terjadilah padamu seperti apa yang kau kehendaki. Haleluya ibu-ibu sekalian, luar biasa. Kita akan baca Amsal 22 ayat yang keempat ya. Amsal 22 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Puji Tuhan. Ya, ganjaran kerendahan hati yang ibu ini dapatkan adalah apa? Kehidupan buat anaknya.
yang tadinya kerasukan setan, dilepaskan belenggu itu oleh Tuhan Yesus, sehingga dia memperoleh kebebasan. Sehingga anak ini bukan dikuasai lagi oleh iblis, tetapi dikuasai oleh Tuhan. Dan anak ini, anak perempuan ini, ya, ketika menerima kesembuhan itu, terlepas dari siksaan belenggu setan, menjadi pribadi yang merdeka, ibu-ibu, yang dapat bersyukur, yang dapat menyembah Tuhan, yang dapat melayani Tuhan dengan bebas, dengan sukacita, dengan tanpa halangan. Oleh karena apa? Karena Tuhan begitu baik kepada ibu Sirofenesia ini, sehingga anaknya mengalir kesembuhan buat anaknya tersebut. Ya, ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, momen Natal ini kita ingat, Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Dia tidak pandang dari bangsa mana, Dia tidak pandang kita dari suku mana, Dia tidak pandang kita dari gereja mana, tetapi siapapun yang sudah diselamatkan, yang percaya kepada Tuhan, dia harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena barang siapa yang mengasihi Dia, ada yang melakukan setiap perintah Allah. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa selalu ada jalan di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itulah jalan buat kita, Bu. Ya, oleh sebab itu kaum wanita yang dikasihi Allah, ketika engkau berbeban berat saat ini, di akhir tahun ini, ada masalah apapun yang membebanimu dan menjadi pergumulan hidupmu, ya, sebesar apapun itu, tanggalkan ketinggian hati kita, Bu. Mari kita tanggalkan itu. Apa yang kita banggakan, seolah-olah kita mampu apa, tanggalkan itu, Bu. Mari kita datang kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, kasihanilah aku. Aku membutuhkan pertolongan-Mu. Aku membutuhkan pengampunan-Mu. Bila kita katakan firman Tuhan itu kesukaan bagi kita, baik itu keras maupun lembut, katakan hanya Tuhan Yesus yang aku agungkan, yang ada di hatiku. Katakan itu, Bu, sebagai puji-pujian di hadapan Tuhan. Penyerahan diri kita ke hadapan Tuhan, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang selalu bersyukur, mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Di momen Natal ini Tuhan ingatkan kita, menjelang tahun 2021, Bu, hidup yang lama yang sudah ada di tahun 2020 jangan kita ulangi. Tetapi kita maju, bergerak maju iman kita, Bu. Kita pandang Kristus, kita serahkan kehidupan kita ke dalam tangannya. Dan luar biasa yang terjadi. Apa yang terjadi dari ibu Sirofenesia ini seringkali terjadi bukan atas hidup kita, Bu. Lebih kan apa yang Tuhan perbuat bagi kita. Mari kita ingat-ingat kebaikan Tuhan, Bu. Sepanjang tahun ini kita ingat apa yang Tuhan lakukan buat ibu Sirofenesia ini. Sesungguhnya ibu-ibu di rumah lebih lagi merasakan itu kasih Tuhan yang begitu melimpah. Sadari itu, Bu. Dan bersyukurlah kepada Tuhan. Kita agungkan Tuhan. Karena Dia Allah yang penuh belas kasihan. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus selalu ada jalan buat kita. Puji Tuhan ibu-ibu sekalian. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Dan saya akan ajak kita baca sama-sama di ayat penutup ini, Bu, ya. Roma 15 ayat 13. Saya akan tunggu ibu-ibu buka semua. Roma 15 ayat 13. Puji Tuhan, firman Allah berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami sudah dengar firman-Mu, Tuhan, dari seorang wanita Sirofenesia. Kami bersyukur, Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk kami menjadi pribadi yang selalu bersyukur, memiliki Tuhan Yesus sebagai Allah yang penuh belas kasihan, dan di dalam Engkau satu-satunya itu ada jalan keluar, Tuhan. Kami mau berpengharapan penuh, iman kami mau, Tuhan, bertumbuh di dalam Engkau, dan Tuhan Yesus, kami rindu Kau bentuk kami senantiasa, Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang mau diperbaharui. Dan kami boleh mengingat, Tuhan, betapa kasih-Mu,
betapa belas kasihan-Mu boleh terjadi setiap hari dalam hidup kami. Dan saat ini kami menyadari Tuhan, bahwa Tuhan kami hidup oleh karena kemurahan-Mu saja. Dan kiranya Engkau menyertai kami terus Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kali. Kami boleh hidup segambar serupa dengan Engkau. Wanita-wanita ini, ibu-ibu ini semua Tuhan, yang sudah mau datang kepadamu Tuhan, memberkatilah kiranya kami semua Tuhan, dengan sukacita yang melimpah di masa Natal ini, agar kami boleh memuliakan dan meninggikan nama Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, berikanlah kerendahan hati itu di hati kami Tuhan, supaya kami menjadi pribadi yang baru di hadapan-Mu. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya.